koperasi kredit di Indonesia. Ini kan harus jadi ikon ya, jadi ikon koperasi yang baik di Indonesia. Jadi contoh untuk koperasi di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang kreditan. Bagaimana anggota itu menjadi basis, ya, anggotanya menjadi basis. Kemudian prinsip koperasi itu menjadi roh begitu dan pegangan untuk melakukan aktivitas organisasi, keuangan dan usahanya. Ini harus menjadi ikon. Koperasi kredit kemudian akan menjadi mercusuar bagi koperasi-koperasi lainnya. Dan kelihatannya ya tadi juga dari Dinas Koperasi Jawa Timur mengatakan Kopdit lah yang terbaik. Bahkan kalau bisa jadi lokomotif untuk pembangunan koperasi di Indonesia. Penasihatnya Kopdit, tidak hanya Kopdit, artinya sebagai gerakan seperti apa menurut Bapak? Lalu seberapa jauh sebenarnya perbedaan Kopdit dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya? Lalu ke depan Kopdit harus berbuat apa? Itu saja Pak. Apa ya? Ya. Itu kan ini Kopdit. Ini harus jadi gerakan, ya, gerakan yang memang massal harusnya, ya. Gerakan koperasi kredit di Indonesia. Ini kan harus jadi ikon ya, jadi ikon koperasi yang baik di Indonesia. Jadi contoh untuk koperasi di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang kreditan. Bagaimana anggota itu menjadi basis, ya, anggotanya menjadi basis. Kemudian prinsip koperasi itu menjadi roh begitu dan pegangan untuk melakukan aktivitas organisasi, keuangan dan usahanya. Ini harus menjadi ikon. Untuk kasih contoh bahwa kalau koperasi menerapkan prinsip koperasi itu pasti dia punya daya saing. Kalau koperasi ngopenin anggotanya, basisnya tetap dia anggota, dia pasti akan menjadi besar dan menjadi hebat. Ini harus menjadi contoh untuk koperasi di seluruh Indonesia. Dan ini harus menjadi satu gerakan dan kekuatan yang akan semakin lama semakin besar dan menguasai Indonesia. Kalau sekarang baru 2,5 juta orang anggota, ini harusnya bisa sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Bandingannya gini saja, Amerika yang misalnya kita katakan sebagai negara kapitalis, itu anggota koperasi kreditnya itu ada 90 juta orang. Nah kalau kita dari 250 juta penduduk, harusnya 50% kita itu bisa membuat ini menjadi anggota koperasi juga, ya. Dan itu perlu ada usaha. Kita harus tunjukkan bahwa ini akan membawa kemanfaatan. Kita harus bangun yang namanya keswadayaan, kerjasama, dan membuat anggota itu menjadi
lebih pintar gitu dengan pendidikan. Jadi itu saja saya pikir. Ya, saya menyambung sedikit yang tadi menjadi ikon itu, bahwa waktu Pak Ibnu Sujono ya masih hidup, di mantan Dirjen Koperasi, pada tahun 70-an beliau sudah mempunyai satu pandangan bahwa koperasi kredit kemudian akan menjadi mercusuar bagi koperasi-koperasi lainnya. Dan kelihatannya ya tadi juga dari Dinas Koperasi Jawa Timur mengatakan Kopdit lah yang terbaik ya, dari koperasi simpan pinjam. Jadi itu satu contoh menjadi ikon tadi yang disampaikan oleh Pak Untung. Bahkan kalau bisa jadi lokomotif untuk pembangunan koperasi di Indonesia. Karena ini kan akan menggerek satu kabupaten saja seperti Sanggau misalnya ya. Dengan satu lantang situ itu pergerakan ekonomi itu demikian dinamis hanya oleh satu koperasi dengan jumlah anggota yang di atas 100.000 dalam satu kabupaten. Hancur kasih misalnya. Ya. Apalagi yang satu lagi di yang kedua terbesar Kelingkumang. Kelingkumang. Jadi ini kalau ini bisa menjadi ikon kemudian dikembangkan di semua kabupaten kota, kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya koperasi menggerakkan jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di daerah, pergerakan ekonomi di daerah menjadi satu yang sangat hebat koperasi. Dan yang kita banggakan betul lah bahwa Kopdit itu betul-betul memegang teguh nilai-nilai ya, dari jati diri koperasi. Misalnya nilai swadaya, swatanggung jawab, nilai demokrasi seperti ini ya. Itu betul-betul dipegang teguh, nilai kebersamaan, keadilan, dan nilai-nilai etis. Nah, ini yang merupakan satu nilai tambah dari gerakan koperasi kredit ini. Kekuatan, punya roh ya. Dimana kita itu membuat koperasi ini punya roh. Jadi ada bangunan, ada misalnya kalau contoh saja Borobudur, tapi tidak ada kehidupan Borobudur, dia cuma jadi barang mati. Tapi kalau kita bicara Bali, ada pura Bali, tapi ada kehidupan pura. Jadi hidup gitu dia. Semua orang ingin tahu, semua orang ingin merasakan, semua bisa hidup di situ merasakan. Jadi Kopdit juga harus kita bahas. Ada rohnya, ada yang khas Kopdit, yang membedakan dia dengan koperasi-koperasi yang melakukan usaha kegiatan kreditan juga atau simpan pinjam. Gitu saya pikir ya. Apa yang harus dilakukan oleh koperasi sendiri untuk bisa mengarah ke situ? Ada dua ya strategi utamanya. Pertama, untuk membangun ini semua ya, membuat koperasi hebat, itu ada faktor-faktor internal koperasi yang harus dibangun sendiri oleh koperasi. Mungkin ada pemerintah yang perlu masuk di persoalan-persoalan seperti itu, misalnya persoalan SDM, persoalan pasar, persoalan kualitas produk. Ini kan persoalan-persoalan internal koperasi yang harus dikemas oleh koperasi. Walaupun pemerintah mungkin juga perlu ada program-program yang mensupport supaya koperasi itu bisa mengatasi persoalan-persoalan internalnya gitu. Tapi ada lagi yang namanya persoalan eksternal. Persoalannya bukan di koperasinya, tapi di luar koperasi. Misalnya soal perizinan. Ya ini persoalan eksternal ini harus dibenahi juga oleh pemerintah. Karena itu domainnya pemerintah. Bentuknya adalah membuat regulasi-regulasi yang berpihak. Perizinannya jangan disulitin. Izin-izin harus dibuat mudah, murah, cepat. Gitu. Ya. Sarana dan prasarannya ya disediakan. Gitu. Yang namanya kesempatan berusaha juga mesti dibuka dengan regulasi. Di bidang fiskal dan keuangan juga harus mensupport dong, membuat mudah, mendorong koperasi untuk berkembang dan berkembang lebih besar.
banyak yang harus dilakukan. Izin beresin, dibikin gampang, cepat, ya toh, murah, ya toh. Terus di bidang kesempatan usaha dibuka, sarana dan prasarananya sediakan, koperasi itu yang namanya pendanaan dibuka untuk koperasi. Lembaga-lembaga yang bisa kemudian ikut memberdayakan koperasi dikembangkan, konsultan atau apa yang namanya business development service di bidang keuangan, kalau di bidang keuangan dan seterusnya. Ini perlu regulasi dari pemerintah, entah itu dalam bentuk undang-undang, entah itu PP, entah itu perpres, entah itu perda provinsi, kabupaten kota, semuanya harus memang sejalan begitu, membangun, memberikan ruang-ruang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang bukan persoalan koperasi, ya persoalan yang di luar gitu, yang koperasi ini nggak bisa ngatasin, memang pihak luar yang bikin begitu. Mau buka cabang dipersulit, mau bikin badan hukum susah, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Nggak bener itu. Jadi melayani, gitu, dibuat mudah. Gitu. Ini yang harus dibangun. Artinya harus ada persamaan persepsi dari semua pihak. Harus ada regulasi yang Nanti tantangannya regulasi yang memihak masyarakat, yang membuat rakyat ini benar-benar bisa menikmati dan bisa sejahtera. Kalau umpamanya perlu yang namanya pencadangan jadi bikin pencadangan. Yang namanya ada pedagang kaki lima, ya disediain dong lokasinya. Gitu. Iya. Kalau yang namanya ada petani, ya bikinlah yang namanya pertanian rakyat, ada perkebunan rakyat, pertambangan rakyat, pelayaran rakyat, itu kan harus terbangun begitu. Nanti koperasi sini bisa masuk juga kan sebagai media yang efektif untuk itu. Jangan dong nggak dikasih kesempatan, di hutan ditutup, tambang ditutup, ini pertanian ditutup. Ini yang harus kita bongkar semua, dan regulasinya yang harus berperan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR dan pemerintah sendiri. Ya, mungkin banyak yang belum paham persoalan kayak gini, termasuk ya pemerintahnya sendiri, ada ya oknum-oknumnya, pejabat-pejabatnya, atau mungkin ada tekanan sana sini. Orang juga mungkin ada yang khawatir kalau koperasi berkembang, kalau rakyat kemudian bisa menikmati semua setiap nilai tambah yang terjadi, mungkin ada yang khawatir juga. Ini yang harus kita sadari sama-sama. Pekerjaan kita sekarang bagaimana membangun kekuatan ini, kekuatan masyarakat ini, si miskin menolong si miskin, gitu kan, membangun kekuatan bersama, membangun kekuatan konsumen, ya kan? Kita harus bisa membangun kekuatan konsumen, sama-sama nggak beli, sama-sama nggak jual, begitu. Jadi kalau beli menetapkannya di mana saja yang kita harus beli, itu yang begitu-begitu. Advokasi seperti itu kita perlukan semua. Ya. Semua persoalan-persoalan atau potensi-potensi masalah yang akan ada di depan, dan ini akan terjadi pada saat satu koperasi menjadi besar dari sisi aset, keanggotaan maupun usaha, itu pasti akan ada gelombang yang nabrak ya, dan ini pasti dihantam sana sini. Ini harus kita racik betul, kita bikin grendel-grendelnya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan regulasi internal Inkopdit. Saya pikir ini penting, dan saya mohon ini bisa diprogramkan untuk bagaimana kita melihat anggaran dasar kita kembali. Kita kasih delegasi-delegasi yang benar, kemudian kita atur ini tata hubungan kerja antar organ-organ yang ada di Inkopdit. Misalnya pengawas saya lihat cuma bengong-bengong aja selama 1 tahun, setahun sekali aja laporan. Kenapa enggak kita kasih kewenangan untuk hari-hari bisnis sehari-hari? Misalnya kalau ada pengurus mau mengalihkan aset sampai sekian,
ada tanda tangan pengawas. Mau pinjam uang sampai sekian ada tanda tangan pengawas. Terus pengawas juga mengontrol day to day mungkin, sehingga tidak terjadi ada aset yang diatasnamakan pribadi seperti itu di Inkopit. Ini untuk pengamanan. Mungkin banyak hal lagi yang bisa kita atur lebih baik untuk pengamanan Inkopit ke depan, dan ini kita atur di regulasi internal Inkopit.